Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftrio dengan NIM A25125301440. Saya dari kelas C di Prodi Pendidikan Kimia dan saya dari kelompok 6. Di video kali ini saya akan melakukan percobaan dan eksperimen hukum Archimedes. Namun sebelum lanjut ke video selanjutnya, saya akan menyebutkan tujuan percobaan di video kali ini. Yang pertama, menentukan massa jenis berbagai benda dengan bentuk teratur dan tidak teratur. Yang kedua, menyelidiki perilaku benda terapung atau tenggelam berdasarkan perbandingan massa jenisnya dengan massa jenis fluida. Selanjutnya, mengukur gaya apung pada benda yang terendam dalam fluida menggunakan prinsip Archimedes dan gaya ke atas. Selanjutnya, membandingkan hasil pengukuran gaya apung dari penggunaan prinsip Archimedes dan gaya ke atas. Selanjutnya, dan yang terakhir, menganalisis hubungan antara gaya apung dengan volume benda yang tercelup, massa dan massa jenis benda. Namun sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan fungsi alat dan kegunaannya. Nanti saya tampilkan gambarnya. Cekidot. Nah, oke teman-teman. Jadi pada gambar yang pertama ini yaitu set alat kerapatan atau massa jenis. Jadi kegunaan dari gambar ini berfungsi untuk membuktikan hukum Archimedes dan menentukan massa jenis suatu benda, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini yaitu gelas berpancuran. Gunanya dipakai untuk mengetahui volume air yang dipindahkan benda yang merupakan kunci dalam membuktikan hukum Archimedes. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini yaitu batang statif. Jadi, batang statif ada yang begini dan ada juga yang panjangnya 45 cm. Kalau batang statif yang ukurannya bukan 45 cm, 45 cm berfungsi sebagai penopang utama agar pengukuran berat dan gaya ke atas berjalan stabil dan tepat. Nah, kalau yang panjangnya 45 cm sebagai penopang neraca, pegas, dan benda uji, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada tali atau senar. Jadi, dia ini sebagai penghubung antara benda uji dan neraca pegas agar benda bisa digantung dan dicelupkan dengan tepat. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kalau yang ini yaitu neraca Ohaus 3 lengan. Berfungsi untuk mengukur massa suatu benda. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau benda ini namanya jangka sorong untuk mengukur fisik benda secara teliti, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau yang terakhir ada gelas beker. Namun kali ini gelas beker ini ada 3 ukuran. Yang pertama ada ukuran 1000 ml, yang kedua ada ukuran 100 ml, dan yang ketiga ada ukuran 50 ml. Nah, yang pertama ada gelas beker yang ukuran 1000 ml. Jadi gunanya untuk menampung dan menyimpan air. Nah, kedua ada ukuran 100 ml berfungsi sebagai wadah kecil untuk menakar, menampung, atau menuang air dalam jumlah yang lebih sedikit dan presisi. Nah, yang ketiga ada ukuran 50 ml untuk menampung atau menakar air dalam volume kecil dengan presisi tinggi, teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi fungsi-fungsi dari gambar yang saya tampilkan tadi. Dan selanjutnya di sini saya akan membacakan hukum Archimedes, massa jenis Archimedes, dan gaya apung. Bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas, yaitu gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Selanjutnya, massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan antara massa suatu benda dengan volumenya. Dan selanjutnya yaitu gaya apung. Gaya apung itu gaya ke atas yang dialami benda ketika berada di dalam zat cair atau gas akibat adanya perbedaan tekanan fluida pada bagian atas dan bawah benda. Nah, itulah tadi bunyi hukum Archimedes, massa jenis Archimedes, dan gaya apung. Nah, untuk part selanjutnya di sini saya akan melakukan eksperimen tentang fenomena Archimedes pada benda yang dimasukkan ke dalam fluida. Namun sebelum kita lakukan eksperimen, saya akan membacakan tujuan-tujuan dari eksperimen kali ini dan fungsi alat
dan kegunaannya. Nah, di sini saya akan membacakan tujuan eksperimen di percobaan kali ini. Yang pertama, mengamati fenomena benda terapung, melayang, dan tenggelam. Kedua, memahami hubungan massa jenis benda, massa jenis fluida, dan gaya apung. Ketiga, alat dan bahan, serta fungsinya. Yang pertama itu ada gelas kaca yang transparan, ukurannya itu yang sedang-sedang saja. Kedua itu ada telur. Ketiga, ada air. Keempat, ada garam. Dan yang terakhir, ada sendok. Nah, ini dia, saya kasih lihat dulu kita semua. Iya, oke teman-teman. Sebelum kita lanjut ke eksperimennya, di sini saya akan sedikit menjelaskan lah dari alat-alat yang sudah saya siapkan di meja papan yang estetik ini, teman-teman. Oke, teman-teman, yang pertama itu ada 3 buah gelas kaca transparan yang disponsori oleh Top Coffee, teman-teman. Jadi tidak, di sini cuma gelas-gelas yang saja yang ada gambar Top Coffee-nya. Fungsi dari 3 gelas ini untuk memudahkan pengamatan perubahan posisi telur yang tenggelam, melayang, atau terapung. Oke, lanjut. Nah, ini tuh apa, teman-teman? Nah, betul. Ini telur sapi. Nah, telur ayam ini sebagai benda uji yang kita akan eksperimenkan untuk mengamati pengaruh gaya apung dalam larutan cap kaki 3. Teman-teman bercanda dalam larutannya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Tunggu teman-teman, sebelum lanjut. Jadi telur itu memiliki massa jenis sedikit lebih besar dari air biasa sehingga awalnya tenggelam, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya fluida atau air, teman-teman. Ini air ini, teman-teman, air. Jadi berfungsi sebagai medium untuk menunjukkan perbedaan gaya apung ketika air dicampur dengan garam, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang tadi yang dicampurkan ke dalam air, yaitu sabu-sabu serapan bubur. Campurannya serapan bubur yaitu garam. Jadi ditambahkan ke dalam air untuk meningkatkan massa jenis larutan. Jika massa jenis larutan lebih besar dari massa jenis telur akan terapung, teman-teman. Lanjut. Nah, dan selanjutnya ini, teman-teman, sendok, alat untuk mengaduk garam agar larut merata dalam air, teman-teman. Memastikan larutan memiliki konsentrasi yang seragam sehingga gaya apung bekerja maksimal. Oke, teman-teman, jadi itulah fungsi-fungsi dari alat-alat yang saya siapkan kali ini, teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ke part selanjutnya, mengeksperimenkan. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, tidak kelihatan mukaku. Nah, ini. Jadi saya akan sudah melakukan eksperimen di percobaan Archimedes ini, teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut pengeksperimennya. Jadi di sini kita siapkan 3 buah gelas tadi. 3 buah gelas tadi yang sudah saya tampilkan tadi gambarnya. Oke, kita siapkan dulu. Siapkan. Oke, kita fan aja, santai-santai aja. Oke, terus kita siapkan air yang di dalam wadah tadi yang saya tampilkan, teman-teman. Oke, kita masukkan ke gelas pertama. Jadi di tengah-tengah saja. Bukan, ke atas sedikit. Iya, pas, Rio. Oke, lanjut gelas kedua. Kasih sama kayak yang tadi, teman-teman. Oke, lanjut gelas ketiga. Sama lagi. Hop, sedikit lagi. Iya, betul. Oke. Dan apa? Nah, oke, teman-teman. Kita siapkan garam yang tadi. Oke, gelas kedua itu kita taruhkan garam 1 sendok teh. Ini sendok teh ke sendok makan. Oke. 1 garam. Kedua, 2 sendok garam. 3 sendok garam, teman-teman. Oke. Jadi gelas pertama itu tidak kita taruhkan garam. Tidak. Ya. Kita aduk. Gelas ketiga kita aduk sampai larutannya itu betul-betul terlarut, menyatu dengan air, teman-teman. Oke, kita larut. Aduk. Iya. Dan gelas kedua juga begitu, teman-teman. Kita aduk. Oke, pokoknya diaduk-aduk terus.
Aduk sampai tercampur merata. Dia itu menyatu dengan air nanti teman-teman. Oke, aduk-aduk terus dulu teman-teman. Ya. Nah, sudah tercampur merata nih teman-teman. Kita masukkan telur di gelas pertama. Anjay, dia tenggelam teman-teman. Oke, kita eksperimenkan sudah. Dan lanjut telur yang kedua. Nah, dia ini tidak rapat sekali di gelas teman-teman. Jadi kita lihat itu tidak rapat. Iya, dia tidak rapat tuh. Itu segaris tanganku teman-teman. Nah, lanjut gelas ketiga. Nah, tadi itu 3 sendok garam. 3 sendok garam gelas ketiga. Dia itu mengapung. Oke teman-teman, dari hasil eksperimen yang ini saya lakukan sekarang ini, di sini saya akan menjelaskan dari ketiga gelas dan ketiga telur ini kenapa ada berbeda-beda fenomenanya. Oke. Yang gelas pertama ini telur yang tenggelam. Jadi ini tenggelam teman-teman nih. Tenggelam dia. Tenggelam, dia rapat ke gelas. Dia ini terjadi jika massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Gaya apungnya yang diberikan air lebih kecil dari berat telur ini. Ini teman-teman. Nah, terus yang gelas yang kedua ini teman-teman, dia ini melayang. Ya, ini melayang nih teman-teman, tidak rapat di gelas dia. Itu beda ini sama gelas yang pertama tadi. Ini melayang dia teman-teman. Itu kelihatan kan? Nah, dia ini terjadi jika massa jenis telur sama dengan massa jenis larutan. Nah, gaya apungnya sama dengan berat telur. Akibatnya telur tidak turun, akibatnya telur ini tidak turun rapat, tidak juga naik, melainkan berada di tengah larutan. Nah, itu. Nah, selanjutnya ini gelas yang ketiga. Jadi telur ini mengapung teman-teman. Dia ini terjadi jika massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis larutan. Gaya apung lebih besar dari berat telur, sehingga telur terdorong ke atas atau mengapung teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya menarik kesimpulan. Yang pertama itu kuncinya ada pada massa jenis fluida atau larutan. Kedua, penambahan garam meningkatkan massa jenis larutan sehingga gaya apung bertambah besar. Nah, selanjutnya perbedaan inilah yang membuat telur bisa tenggelam, melayang, dan mengapung tergantung konsentrasi larutan. Nah teman-teman, itulah tadi eksperimen dari percobaan hukum Archimedes. Di akhir video kali ini saya memohon maaf kepada semuanya bila mana ada kesalahan yang terjadi pada video singkat saya ini maupun salah bicara saya selama berjalannya video ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya karena saya ini juga masih belajar. Nah, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.